Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024. Tri Wahyuningsih, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024 dari Partai Nasional Demokrat, daerah pemilihan 6. Saya Tri Wahyuningsih, lahir dan besar di Antarbrak, lahir 21 Februari 1985. Alhamdulillah syukur saya menjadi wakil rakyat sudah 2 periode dari Partai Nasdem. Selaku wakil rakyat, ya setiap hari kegiatan saya seperti ini, walaupun diam di rumah tapi tetap saja kita terima tamu dengan berbagai macam keluhan mereka dan berusaha untuk mencarikan jalan keluar dari apa-apa yang menjadi permasalahan mereka. Suami saya namanya Bayu Seta, beliau itu lahir dan besar dari Kecamatan Bulo. Saya mempunyai 2 orang anak. Yang pertama bernama Azira Devina Putri, saat ini sekolah di SMP IT Imbus Pringsewu. Yang kedua namanya Iftina Asyati Rafifa, masih PAUD, umur 5 tahun. Insya Allah mudah-mudahan tahun ini bisa masuk SD. Dan karena mereka juga saya bisa seperti ini, karena mereka juga saya berusaha untuk memberikan contoh yang terbaik untuk anak-anak saya, bahwa memang sebaik-baiknya manusia hidup adalah yang bermanfaat untuk orang-orang di sekelilingnya. Kalau di politik tidak, tapi suami saya memang aktif di organisasi, di kegiatan. Ada organisasi apapun di Kecamatan Limau ini, pasti mereka minta saran ke sini dulu. Nah, kadang suami itu dijadikan untuk dewan pertimbangannya. Karena maaf, bukan saya bermaksud sombong, saya bisa duduk seperti ini karena nama besar suami. Beliau adalah orang lapangan, dari background keluarga beliau di Kecamatan Bulo itu orang lapangan semua. Jadi karena memang nama besar suami sehingga bisa membawa istrinya sampai di posisi ini. Seperti itu. Ya bisa dibilang tokoh pemudanya lah kalau di Limau ini. Ya, hanya seperti itu sih. Ya memang berawal dari jiwa sosial saya pun itu yang mengajarkan adalah suami saya. Kalau untuk di dapil kami ini keluhannya itu nggak jauh-jauh, hanya jalan. Infrastruktur jalan. Hanya itu keluhan di dapil saya ini. Tidak sampai hari ini pun. Dan memang belum 100% apa yang masyarakat inginkan itu bisa mereka wujudkan. Dan itu juga salah satu yang memotivasi saya untuk saya itu nyalon lagi. Dan dorongan suami saya. Lihatlah katanya. Sampai hari ini pun apa yang masyarakat inginkan belum bisa semua mereka dapatkan. Contohnya kayak ruas jalan Simpang Sukamara ke Simpang Kuripan. Dan sampai hari ini pun belum full kan. Belum full 100% bagus semua, belum.
Dan itu juga yang memotivasi saya. Mungkin dengan adanya mereka punya wakil rakyat, di Limau ini kan ada dua nih, ada saya dan Pak Herlan. Jadi kami bisa kerjasama, mungkin mengajukan ke provinsi, komunikasi dengan pihak, karena ini kan ruas jalan provinsi. Nah, kalau untuk jalan-jalan lingkungan, walaupun belum semua, tapi alhamdulillah syukur, sudah 70% permintaan mereka itu terwujud. Dan satu memang, kenapa beberapa tokoh masyarakat itu masih meminta saya untuk maju lagi, karena memang di setiap kegiatan itu bisa dibilang tempat mereka untuk meminta kekurangan dana biaya itu ya ke kami. Jadi yang bersifat seperti itulah kerja saya ke masyarakat. Saya selalu siap untuk masyarakat yang membutuhkan, apalagi kalau itu untuk kepentingan umum, saya selalu ada di depan. Kalau saya selaku memang anggota dewan dari Nasdem, itu saya komunikasikan via anggota dewan yang memang sama-sama jadi dari Nasdem. Contoh, di dapil kita ini ada Taufik Basari. Kebetulan beliau sudah nyalon kemarin itu sekitar 3 kali datang ke sini. Jadi beliau tahu, merasakan sendiri. Sini terus pulangnya pun beliau memilih lewat Simpang. Beliau merasakan. Jadi saya katakan, tolong dibantu Kakak Tobas, jika memang sama-sama nanti kita mendapatkan amanah ini, saya berharap hanya itulah harapan besar saya. Nah, kebetulan memang yang provinsi itu kan yang jadi dari pesisir barat, mungkin komunikasi agak ini ya, cuman ya lewat Kakak Sekjen, Pak Ujan Sibrun, walaupun bukan dapil sini, tetap saya komunikasikan itu, karena saya berpikir karena ini ruas provinsi, walaupun itu bukan dewan dari dapil kita, mudah-mudahan karena kita satu partai, sama-sama seperjuangan, mudah-mudahan mereka mau membantu kita. Kalau komunikasi intens, kebetulan setiap reses, Kakak Tobas kan selalu, karena saya juga pengurus inti di partai, bendahara DPD, setiap beliau reses, pasti selalu diajak, selalu saya komunikasikan. Nah, mungkin kalau untuk tahun ini memang anggaran belum begitu besar. Ruas jalan Sukamara ke Simpang Kuripan itu hanya dapat 3 miliar. Kalau dari Simpang Kuripan ke Kota Agung malah agak banyak, dapat 6 miliar. Tapi mudah-mudahan lah, karena waktu itu Wakil Gubernur Ibu Nuni pun pernah lewat, ya, pernah melintas juga. Mudah-mudahan dengan beliau melihat aspirasi kami jadi cepat direspon. Iya, itu aja harapan kami. Harapan saya terutama untuk pemerintah, kami yang memang ada di bawah, kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, kami tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi saat kami menyampaikan aspirasi itu murni bukan karena keinginan kami, sama sekali tidak. Jadi kami mohon kita memang benar-benar mitra, kita memang benar-benar bisa bekerja sama, bagaimana caranya kita bisa membangun Tanggamus ini menjadi lebih baik. Jadi apapun aspirasi yang disampaikan oleh kami, saya dan teman-teman dewan lainnya, semua itu adalah aspirasi dari masyarakat karena kamilah yang bersentuhan langsung dengan mereka. Dan untuk kawan-kawan sesama anggota DPRD, ingat kita bisa duduk di sini karena masyarakat. Apa yang kita nikmati pun itu berasal dari masyarakat, dari rakyat. Jadi kita memang harus bekerja untuk mereka. Kebutuhan masyarakat adalah prioritas mereka, prioritas kita. Jadi apapun aspirasi masyarakat harus benar-benar kita perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Saya berharap kita tetap solid, kita tetap satu bahasa dalam berjuang membela kepentingan masyarakat. Dan untuk masyarakat, khususnya di dapil saya, tidak semua yang Bapak Ibu minta itu bisa langsung Bapak Ibu dapatkan. Karena memang semua itu butuh proses, tapi yakinlah kami, wakil-wakil rakyat yang sudah dipilih oleh Bapak dan Ibu, kami berjuang untuk Bapak dan Ibu, yakinlah itu, dan mohon bersabar untuk memang aspirasi-aspirasi yang mungkin belum terpenuhi, bukan tidak mau memperjuangkan, tapi memang kita harus berbagi terkait memang anggaran yang tidak begitu besar untuk kita Kabupaten Tanggamus. Nama
Nama saya Bayu Seta, lahir di Gunung Terang, Kecamatan Bulog. Istri saya Tri Wahyuningsih, anggota DPRD Kabupaten Tanggamus. Nama anak yang tua Azira Devina Putri, yang nomor 2 Asa. Kerja di perusahaan swasta di Bandar Lampung, tenaga ahli di infrastruktur. Ya kita mau jawabnya bingung, itu udah urusan dialah di bidang politik, sementara saya juga punya kerjaan sendiri. Jadi kita enjoy aja lah begitu. Ya kalau di rumah dia ibu rumah tangga, ya biasa-biasa aja seperti wanita yang lain, istri-istri yang lain gitu kan. Ya tetap saya sebagai kepala rumah tangga kalau di rumah. Cuman kalau untuk urusan kepentingan beliau ya itu urusan beliau gitu. Jadi saya juga nggak mau tahu. Ya kalau dari saya nggak ada kendala sih. Kalau masalah dia kerja keluar misalnya DL, jarang di rumah, itu udah tanggung jawab dia sebagai wakil rakyat. Ya jadi buat saya sendiri nggak ada masalah itu. Kalau permintaan masyarakat memang macam-macam, banyak. Kadang-kadang kalau kita pas lagi kosong, kita janjikan minggu depan atau bulan depan. Tetap bakal kita penuhi selagi kami mampu. Tuh, ya. Misalnya tempat ibadah, misalnya ada acara-acara organisasi, kepemudaan, dan yang lain-lain, banyaklah itu. Ya. Nama saya Azira Devina Putri, sekolah di SMP IT Insan Mulia Boarding School, Pringsewu, kelas 9, Gunung Terang, 11 Juni 2005. Nama ayahnya Bayu Seta, nama ibu Tri Wahyuningsih. Gimana ya? Ya maklumlah kalau ibu jarang di rumah, karena ibu juga kerja kan buat kita juga. Gitu. Jadi ya kadang sedih sih kalau ibu jarang di rumah juga, karena jarang ada yang nemenin main atau belajar biasanya. Dulu kan sebelum ibu nyalon itu, dulu ibu selalu di rumah terus, jarang nggak pernah keluar. Tapi sekarang semenjak ibu nyalon, jarang di rumah. Tapi ya maklumlah karena ibu juga sibuk, kerja juga buat kita. Ya semoga mama amanah, jujur, terus disukain banyak orang, terus ramah juga, terus ya pokoknya jaga-jaga kesehatan aja supaya mama umurnya panjang. Terus udahlah, sini bantu doa aja. Nama saya Romi Jaya, tinggal di Tuban Padang Ratu. Ya, dalam kepemimpinan beliau sangat bagus sekali, sangat bagus, dengan ramah juga dengan masyarakat, berbaur. Banyak sih dengan bagaimana bagi kami sangat bagus dalam bersosialisasi di masyarakat. Alhamdulillah banyak sih kemajuannya tentang pembangunan. Alhamdulillah kepemimpinan beliau ini banyak pembangunan terlaksana dengan beliau. Insya Allah mungkin tahun ini semoga dia mengusulkan agar jalan limau ini bagus. Harapan kami seperti itu. Harapan saya semoga dengan beliau menjadi pimpinan dewan agar bisa membangun khususnya di Pokon di Kecamatan Limau ini agar bisa jalan terrealisasi juga bagus dan bisa menumbuhkan perekonomian, contohnya di Limau inilah. Karena Limau ini banyak sih dari pertaniannya, dari perikanannya, semua itu dapat mengangkat pertumbuhannya perekonomian yang sangat bagus.